Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius, dosen jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Musamus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Mata kuliah ini merupakan salah satu dari sekian banyak mata kuliah yang menjadi mata kuliah wajib pada jurusan Sistem Informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang deskripsi mata kuliah ini. Sistem Informasi Geografis merupakan sebuah sistem informasi pemetaan yang terkomputerisasi dan didesain untuk pengumpulan data pemetaan, baik itu memanipulasi, menyimpan, kemudian menganalisa data terkait informasi dalam bentuk geografis, bisa berupa input, proses, dan output yang dihasilkan. Dalam perkuliahan ini saya menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu saya, dosen, untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi kehidupan mahasiswa, serta mendorong mahasiswa dalam menggambarkan hubungan antara pengetahuan yang diperoleh, yang dimiliki, yang didapat selama perkuliahan dengan proses kehidupan sehari-hari di lingkungan mahasiswa tersebut. Dalam melaksanakan perkuliahan, terlebih dahulu saya selalu mempersilahkan salah satu dari mahasiswa untuk selalu memulai dengan berdoa. Kemudian selanjutnya saya memperkenalkan diri dan memperlihatkan RPS mata kuliah yang saya ampuh. Serta di awal perkuliahan selalu membuat kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara saya sebagai dosen dan mahasiswa tentunya. Di dalam kontrak perkuliahan selalu memuat poin-poin apa saja yang dinilai dan bobot dari setiap poin yang dinilai. Baik itu terkait tugas, kemudian UTS, kehadiran, kuis, dan UAS, serta ditambah dengan keaktifan, bisa berupa kuis saat berinteraksi ataupun saat tanya jawab. Selain itu, di setiap akhir pertemuan saya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa agar selalu semangat dalam mengikuti proses perkuliahan. Selain itu, di luar perkuliahan saya selalu menyempatkan waktu atau memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berkomunikasi, misalnya ada hal-hal terkait perkuliahan yang tidak dipahami. Proses komunikasi kami, mahasiswa bisa menghubungi saya melalui email atau melalui WhatsApp, sehingga bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dan proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa, antara saya dan mahasiswa bisa berjalan dengan baik, bukan hanya di dalam ruangan, tapi juga di luar kampus. Terima kasih. Sebelum kita memulai mata kuliah Sistem Informasi Geografis, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang akan membantu kita dalam proses perkuliahan, dalam penyampaian materi, baik itu untuk mahasiswa maupun untuk dosen itu sendiri. Mata kuliah ini bernama mata kuliah Sistem Informasi Geografis, berada pada semester 5 dengan kode mata kuliah A0530803 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah ini merupakan sebuah mata kuliah wajib yang berada pada jurusan Sistem Informasi, di mana perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka, kemudian 2 pertemuan UTS dan UAS. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang cara kerja dari Sistem Informasi Geografis itu, prosesnya seperti apa, interaksinya seperti apa dengan kehidupan dan lingkungan sekitar. Kemudian pada pertemuan kedua, mahasiswa atau materi yang kita pelajari diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan
tentang konsep dan definisi dari sistem informasi geografis, kemudian sistem penyimpanan data spasial dalam format SIG, kemudian komponen data SIG, serta perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem informasi geografis itu sendiri. Pertemuan ketiga dan keempat, ya, mahasiswa mampu menjelaskan format data, sumber data, beserta kualitas data dan sistem informasi geografis. Kemudian pada pertemuan kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang integrasi data yang berkaitan dengan kesesuaian referensi yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Ini berhubungan dengan integrasi data. Kemudian pada pertemuan keenam, ya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan antara masing-masing data beserta proses digitasi dalam format sistem informasi geografis. Ya, materinya subhannya berfokus pada fitur data yang digunakan. Kemudian pada pertemuan ketujuh, ya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pemahaman mengenai konversi data serta metode konversi yang digunakan dengan topik pembahasan terkait konversi data dan metode konversi data. Pertemuan ke-8 untuk UTS, evaluasi tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9, ya, mahasiswa diharapkan mampu menampilkan keluasan dan ketajaman dalam menjelaskan pemetaan wilayah administrasi, ya, dengan topik materinya terkait dengan proses topologi dan struktur data. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11, mahasiswa, ya, mampu menjelaskan dan menyusun data atribut dalam sistem informasi geografis, ya, dengan topik pembahasan terkait dengan basis data atribut dan membuat tipe data. Kemudian pada pertemuan ke-12, mahasiswa mampu memahami tentang metode remote sensing serta platform yang digunakan. Ya, pada pertemuan ini dibahas tentang overview penginderaan jauh dan pengolahan citra digital. Ya. Kemudian pada pertemuan ke-14-15, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kelompok aplikasi SIG dalam penerapannya. Jadi topik pembahasannya atau submaterinya berhubungan dengan overview aplikasi sistem informasi geografis berbasis layanan web. Setelah itu UAS, dan ini adalah rencana tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Ini ada uraian soal yang diberikan kepada mahasiswa dan ada kriteria, ya, dari aspek penilaian yang akan diberikan. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Ya, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua sudah hadir walaupun kuliah di siang hari ini ya. Ya baik, sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin ada salah satu dari rekan-rekan kita untuk membimbing kita dalam doa. Silakan. Baik, marilah teman-teman dan Bapak, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Eja yang sudah bimbing kita dalam doa pada siang hari ini. Ya, baik, kita masuk ke dalam pertemuan kedua pada hari ini. Materinya tentang konsep dan definisi sistem informasi geografis. Ya, nah pada hari ini ya kita akan mempelajari pada pertemuan ini ada 4 subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada konsep dasar, kemudian yang kedua definisi terkait dengan sistem informasi geografis, yang ketiga subsistem dari sistem informasi geografis, dan yang keempat adalah komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi geografis. Ya, sebelum saya lanjut, apakah ada yang pernah mendengar tentang sistem informasi geografis? Ada yang pernah mendengar? Apa yang Anda ketahui tentang sistem informasi geografis? Ya, silakan yang di belakang. Pemetaan berbasis komputer. Pemetaan berbasis komputer, bisa jadi. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Karena ini baru pertemuan kedua ya. Nanti teman-teman melihat apa yang dijelaskan pada pertemuan-pertemuan pada slide-slide selanjutnya ya.
kita lanjut ke konsep dasar. Ya. Jadi sistem informasi geografis ini terdiri dari dua komponen besar sebenarnya. Ya, jadi dijelaskan bahwa sistem informasi geografis sendiri merupakan dalam tanda kutip perkawinan antara yang pertama kartografi dan sistem komputer. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau misalnya pernah menjumpai, kalau masih sekolah SMA itu, Anda pernah lihat mungkin atlas, ya, itu diistilahkan sebagai kartografi dan sistem komputer. Jadi sistem informasi geografis itu menggabungkan antara kartografi, jadi peta yang selama ini menggunakan layout kertas biasanya besar-besar, yang A4 ataupun yang bisa ditempel di ini, digabungkan dengan sistem komputer dan dimasukkan ke dalam database management system. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan sebuah output yang diinginkan dan berbasis keruangan. Seperti itu. Jelas ya? Jelas. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sistem informasi geografis itu merupakan gabungan dari kartografi dan sistem komputer. Sehingga dimasukkan datanya ke dalam database management system dan menjadikan sebuah sistem informasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Kita lanjut ya, berikut ya. Nah, kurang lebih seperti ini analoginya. Jadi sistem informasi geografis itu berhubungan dengan keruangan. Jadi ada yang pertama ada jalan, administrasi, sungai, ya. Bahasa teknisnya, bahasa dalam sistem informasi geografisnya. Jadi setiap layer atau komponen itu saling tumpang tindih dan menghasilkan sebuah informasi. Jadi di sini dianalogikan dunia nyata. Jadi kalau teman-teman lihat bangunan, nah itu bisa terdiri dari komponen-komponen. Kan ada jalannya, ada bangunannya, kemudian di situ ada jenis tanahnya. Jadi semua di-overlay menjadi satu. Jadi semisalnya kalau teman-teman nanti membuat sebuah sistem informasi geografis, itu harus memiliki komponen-komponen itu. Jadi jenis data spasialnya harus berbagai macam. Kemudian digabungkan antara atribut spasial dan atribut non-spasial. Seperti itu. Ada yang tahu data spasial? Data spasial apa? Ada yang tahu? Spasial, kalau non-spasial. Ada yang tahu non-spasial? Ya. Atributnya Pak. Ya, jadi kalau data non-spasial benar itu. Jadi data spasial itu atribut-atributnya. Sedangkan data spasial itu, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu koordinat lokasi, itu bentuk data spasial. Ketinggian, kemiringan lereng, nah itu jenis-jenis data spasial, teman-teman. Seperti itu. Jadi data spasialnya seperti itu. Jadi komponen-komponen itu saling berhubungan antara data spasial dan data non-spasial. Seperti itu. Nah, sebenarnya sejak tahun 1970-an ya, dikembangkan sistem untuk menangani informasi yang bereferensi geografis ya. Lingkup ini mencakup pengorganisasian data dan informasi, kemudian menempatkan informasi pada lokasi geografis tertentu serta melakukan komputasi. Jadi sudah dari tahun 1970-an sudah dipikirkan terkait hal ini. Akan tetapi ide-ide itu baru berkembang ke arah-arah tahun 80-an terkait dengan penggunaan sistem informasi. Seperti itu. Nah, definisi sistem informasi geografis ya. Tadi ada yang bilang sistem terkomputerisasi ya. Sebenarnya sistem informasi geografis itu banyak didefinisikan oleh para ahli ya. Jadi banyak sekali para ahli yang mendefinisikan tentang sistem informasi geografis ya. Yang pertama ada yang mendefinisikan sistem yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi ya. Secara harafiah ya, sistem informasi geografis ya, kalau boleh disimpulkan, itu sistem informasi berbasis keruangan ya. Jadi di sana ada data spasial, ada non spasial ya. Semuanya dilakukan analisis. Jadi teman-teman seperti itu. Kalau teman-teman pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan geografis, teman-teman akan memahami itu ya. Jadi terkait dengan definisi sistem informasi geografis belum final terkait hal itu. Jadi banyak para pakar, banyak ilmuwan yang mendefinisikan tentang hal itu. Ya, begitu ya. Jelas ya? Jelas. Ada yang mau bertanya dulu? Ada? Belum ada. Oke, teman-teman mengerti ya. Baik. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait dengan subsistem sistem informasi geografis. Yang pertama terkait dengan data input ya. Jadi data input ini sesuatu yang dimasukkan. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi subsistem dari sistem informasi geografis itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam. Jadi bisa berupa misalnya kalau kita membuat pemetaan misalnya terkait dengan pemetaan lokasi, misalnya, pemetaan kampus, logikanya seperti itu. Nah, yang menjadi data inputannya itu data mahasiswa, kemudian lokasinya,
kemudian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam atribut basis data. Nah, itu dimasukkan ke dalam sistem informasi geografis sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian data outputnya itu apa? Ya sesuai dengan kebutuhan tadi, ya. Data output misalnya peta. Kemudian kalau teman-teman pernah belajar terkait dengan sistem informasi geografis yang berbasis web, nah outputnya seperti itu. Nah, manajemennya apa? Manajemennya proses pengolahannya di dalam sistemnya itu seperti apa? Kemudian data manipulasi dan analisis. Nah, kalau teman-teman menginputnya data, di dalam ada proses untuk akuisisi misalnya, memperbaiki, koreksi geometri. Nah, itu ada pada bagian ini. Itu merupakan komponen dari subsistem dari sistem informasi geografis. Seperti itu, jelas ya? Ya, jelas. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, kalau untuk bagian input ya, untuk pada bagian inputnya ini, teman-teman, nah ada tabel, kemudian ada laporan, pengukuran lapangan, data digital, peta ya, peta tematik ya, ada citra satelit, ada foto udara dan data lainnya. Nah, teman-teman tahu foto udara ini fasilitas yang digunakan apa biasanya? Drone. Nah, biasanya kalau teman-teman tahu pemetaan sekarang yang lagi berkembang itu menggunakan drone ya. Jadi pemetaan citra satelit dianggap terlalu kualitasnya kurang begitu bagus. Akan tetapi kalau pakai drone kualitasnya lebih bagus dan akurasi presisinya lebih baik. Jadi kalau teman-teman belajar tentang sistem informasi geografis ke depannya, pada pertemuan ke-14 nanti ya, kita akan melakukan proses akuisisi data menggunakan drone ya. Jadi pada proses inputan. Jadi inputannya seperti itu. Kemudian bagian data manajemen ya, di situ ada penyimpanan, ada proses analisis. Nah, itu pada bagian data manajemen dan manipulasi. Nah, outputnya tadi tabel, laporan atau informasi yang sesuai dengan diinginkan. Bisa grafik ya. Kemudian bisa tabel, bisa dalam bentuk gambar, sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini komponen informasi geografis ya. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras itu apa sih yang teman-teman tahu? Perangkat keras. Perangkat keras, contoh perangkat keras. Komputer. Apalagi? Keyboard. Apalagi? Mouse. Apalagi? Monitor. Nah, itu bentuk-bentuk perangkat keras. Kemudian software yang digunakan dalam pemetaan biasanya apa? Yang teman-teman tahu? Yang biasa dipakai untuk bikin peta apa? Ada yang tahu? Budi mungkin tahu aplikasi apa Budi? ArcGIS. Apalagi Budi yang biasa dipakai dalam pemetaan? Selain ArcGIS? Agisoft, ya, ada Metasoft Pro, kemudian ada AirMapper, Mapinfo dan lain sebagainya. Nah, semua itu softwarenya bisa Anda dapatkan ya, tinggal Anda download saja, semua sudah disediakan ya. Kemudian ada manajemen ya, proses untuk mengatur data itu sudah ada dalam situ. Kemudian ada software tadi sudah dijelaskan tadi, dan data informasi dan geografi itu bisa berupa data masyarakat, data orang yang berhubungan dengan data non spasial seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Berdasarkan yang sudah dijelaskan Bapak pertama, ya. Yang saya mau tanyakan, sistem informasi geografis ini dia hanya bersifat terhadap sesuatu yang sifatnya geografi atau dia bisa bekerja sama juga dengan dunia seperti geologi. Contohnya suatu daerah ini dia dominannya di bawah letak tanahnya itu misalnya mengandung batuan ini, apakah itu bisa digunakan juga dalam sistem informasi geografis atau tidak? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi saya kembali ke slide depannya awal pertemuan kita, saya kembalikan ya. Nah, logikanya seperti ini. Jadi sistem informasi geografis sebenarnya menggunakan istilahnya dipakai ya, dalam tanda kutip itu perkawinan. Jadi antara kartografi dan sistem komputer. Nah, itu sangat memungkinkan, justru tujuan dari sistem informasi geografis adalah menggabungkan itu. Jadi menggabungkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi di bidangnya apa tadi? Geologi misalnya. Geologi dihubungkan dengan pemetaan. Nah, itu akan menampilkan informasi jadi satu peta. Jadi kalau biasanya geologi itu sendiri, justru dengan itu informasinya lebih tersampaikan. Dengan fasilitas yang diberikan oleh sistem informasi geografis, itu mampu menjawab tantangan dan kebutuhan dari setiap bidang. Bukan hanya geologi misalnya, dari pertanian misalnya, bisa menggunakan itu. Misalnya contoh, kalau teman-teman riset atau penelitian yang berhubungan dengan sistem informasi geografis misalnya, kalau kombinasi dengan pertanian misalnya, melakukan pemetaan daerah persawahan. Nah, itu kan membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat misalnya.
supaya bisa tahu jumlah produksi beras misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Kalau dalam peternakan misalnya memetakan berhubungan dengan SPK, sistem penentuan lokasi pembangunan ternak, itu bisa juga dihubungkan dengan sistem informasi geografis. Jadi sistem informasi geografis tujuannya adalah untuk menghubungkan dengan rumpun-rumpun ilmu lain sehingga menampilkan sesuatu berbasis keruangan. Seperti itu. Jelas ya? Jelas. Ya. Kita lanjut ya. Sudah. Nah, ini hardware-nya. Jadi teman-teman, jadi dalam sistem geografis itu ada hardware dan software. Nah, di dalam hardware itu teman-teman ada yang namanya CPU, RAM, storage atau penyimpanan, ya. Kemudian ada output device tadi ya. Teman-teman ini ada keyboard, kemudian ada mouse, nah ada iPad, kemudian ada scanner, ada GPS dan ada kamera. Nah, kalau output device-nya itu ada printer, ada komputer, ya, dan ada spooler. Ya. Jadi teman-teman tahu spooler? Pernah dengar spooler? Tahu spooler? Anda tidak tahu spooler? Ya, spooler itu kalau teman-teman pernah tahu peta yang dicetak atlas besar, ya. Atau logiknya seperti ini. Teman-teman tahu yang biasa kita cetak spanduk itu? Ya. Yang alat cetaknya itu namanya spooler. Nah, itu yang namanya spooler. Jadi untuk output, jadi misalnya kalau zaman sebelum ada teknologi ini, biasanya spooler dipakai untuk kita cetak. Jadi kalau teman-teman waktu SD mungkin lihat peta yang besar-besar, nah itu cetaknya pakai spooler. Spanduk itu yang dicetak. Seperti itu. Nah, ini software-software yang dipakai dalam pemetaan ya. Tadi ada yang bilang ada ArcGIS, ada Mapinfo, ada ArcView, ada Windows ya. Banyak aplikasi-aplikasi atau software yang digunakan dalam proses pemetaan. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa mempelajari ini. Nanti pada pertemuan ketiga nanti, ini pertemuan kedua, pertemuan ketiga kita akan melakukan proses instalasi aplikasi-aplikasi yang kita pakai ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan dalam proses pemetaan seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Harus ada yang tanya, kalau tidak ada yang tanya, wah bahaya ini. Iya, silakan itu. Bagaimana? Kalau untuk membuat pemetaan pakai drone tuh Pak, ketinggian maksimal untuk drone tuh berapa ketinggiannya? Ya, baik. Terima kasih, itu pertanyaan yang menarik sekali. Jadi kalau kita membahas terkait dengan pemetaan ya, foto udara ya, kalau pakai drone itu, jadi sebelum kita menggunakan drone sebenarnya ada syarat-syarat dan standar dalam menerbangkan drone itu sendiri ya. Jadi kalau ketinggian yang dianjurkan itu ya, jadi salah satu standar ketinggian dianjurkan itu 150 meter. Ya, jadi ketinggian yang dianjurkan untuk pemetaan. Jadi itu standar yang dipakai jadi dalam aturan. Jadi kalau mau buat pemetaan harus melihat itu. Tapi kalau proses dalam melakukan pemetaan bukan hanya ketinggian yang diperhatikan, tapi lokasi juga perlu dilakukan, misalnya survei lokasi, peninjauan lokasi ya. Selain itu memastikan akurasi ya, misalnya pakai teman-teman kalau tahu ada pengambilan titik GCP atau ground control point ya, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya dalam proses pengambilan titik koordinat lokasi. Nah itu penting. Jadi pakai drone memang fasilitas baru dan itu baru dikembangkan terkait dengan itu, dan teknologi ini dianggap baru dan harapannya ke depannya teman-teman semua mahasiswa bisa menggunakannya untuk media pembelajaran dan bisa mengimplementasikan di dunia masyarakat. Begitu ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Ya, Polar dulu. Gimana Polar? Baik. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Iya, selamat siang Polar. Perkenalkan, nama saya Polar Jiko, asal dari Sistem Informasi. Di sini saya bertanya untuk kamera kan di atas udara. Jadi di situ ada penahanan, mungkin kira-kira kalau lawan angin itu mungkin seperti apa? Kalau bisa goyang atau tidak, itu yang saya pertanyaan. Baik. Terima kasih Polar, pertanyaan yang baik. Ya, jadi kalau Polar kalau pemetaan pakai drone, jadi itu sudah diatur gimbal ya, yang untuk rekam itu ya. Jadi drone itu dia tidak bawa kamera yang lain, jadi dia punya fasilitas sendiri Polar untuk terkait perekaman. Jadi untuk akurasi drone, drone yang kita punya di laboratorium, drone DJI Phantom 4 versi 2, itu dia punya akurasi bisa 0,00 sekian. Jadi akurasinya bisa sangat bersih, jernih. Jadi kamera pada ketinggian, misalnya saya pernah melakukan akuisisi data pada pengabdian masyarakat dan penelitian yang saya lakukan,
Misalnya waktu saya penelitian di pembuatan peta kampung di Kampung Bersih Hati, itu kameranya sangat stabil dengan ketinggian 150 meter. Jadi memang sudah didesain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian waktu penelitian saya memetakan tempat pariwisata Taman Nasional Wasur, yaitu dengan ketinggian 150 meter juga, itu cukup stabil dan gambarnya cukup luar biasa. Errornya kalau saya tidak salah itu 0,008 per pixel cm. Seperti itu. Jelas Polar? Jelas. Oke. Nanti saya bawa Polar ikut penelitian dan pengabdian. Baik, silakan. Apik. Baik, perkenalkan nama saya Apik Terjanto. Di sini bertanya Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan mengenai beberapa pengolahan data. Ya, pemetaan itu kan ada beberapa software yang kita gunakan. Nah, Ya. mungkin software yang pertama yang kita gunakan untuk pengolahan data itu software apa? Ini bisa dijelaskan. Baik, ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang baik sekali. Jadi, software apa Pak yang pertama kali kita gunakan ya, dalam proses pemetaan? Jadi sebenarnya sesuai kebutuhan. Jadi banyak software-software yang kita bisa pakai. Tapi dalam perkuliahan ini, software yang saya pakai itu ada ArcGIS dan ada QuantumGIS. Ya untuk proses pengolahan ya. Tapi kalau untuk proses akuisisi data saat teman-teman turun lapangan nanti, karena ini kan mata kuliahnya mata kuliah praktek ya. Jadi setelah kita proses untuk akuisisi data, itu biasanya software yang kita pakai, kalau misalnya foto udara pakai drone, itu biasanya kita pakai Pix4D untuk membuat misi terbang. Ada DJI Go bawaannya mobile atau iOS yang kita pakai untuk misi terbang. Tapi kalau untuk pengolahan, kita masih pakai ArcGIS dan QuantumGIS seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Jelas? Jelas semua? Jelas. Baik, ya. Terima kasih ya atas kebersamaan kita. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, ya ada kata-kata bijak yang saya kutip dari beberapa pendahulu ya, yang mereka telah menyampaikan bahwa if you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a no hello. Jadi jika kamu cukup berani mengatakan selamat tinggal, kehidupan akan menghadiahmu dengan pertemuan yang baru. Ya, jadi harapannya teman-teman ya setelah pulang dari perkuliahan ini bisa belajar lagi kembali materi dan bisa semangat lagi untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Kalau sudah tidak ada lagi bertanya, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Siap.